Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada hari ini, Jumat Agung, Gereja Kristen Jawa Pekalongan, 10 April 2020, dengan tema Salib Kristus Menghidupkanku. Saudara-saudara, Yesus Kristus mati di kayu salib, kematian yang hina dan tidak layak di Bukit Golgota. Oleh banyak orang, kematian Kristus dipandang sebagai aib yang memalukan. Namun bagi kita, kematian Kristus adalah karya yang agung dalam rangka menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Hari ini kita merayakan kematian yang agung itu. Kita yakin bahwa salib Kristus bukan kehinaan. Salib Kristus justru menghidupkan kita. Mari kita memasuki saat teduh. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 183 bait yang pertama. Menjulang nyata atas Bukit Kala. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah Jumat Agung ini dilayankan dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih setia Allah senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 196 bait yang pertama dan yang kedua, Memandang Salib Rajaku. Salib Rajaku
Saudara-saudara, kitalah yang berlumuran dosa, namun Kristuslah yang berlumuran darah di Golgota. Demi menebus dosa kitalah Yesus disalibkan. Mari bertobat di hadapannya. Mari kita menyanyikan PKJ 43 bait yang pertama. Saudara-saudara, kitalah yang seharusnya dihukum, namun Kristuslah yang menggantikan kita di kayu salib. Betapa besar pengorbanan Kristus atas kita. Mari kita berjuang melawan segala dosa. Mari kita menyanyikan PKJ 43 bait yang pertama. Saudara-saudara, kitalah umat yang penuh celah, tak terhitung banyak dan besarnya dosa, namun terlebih besar kasih Allah yang mengampuni kita. Mari kita merendahkan diri dan bertobat. Mari kita menyanyikan PKJ 43 bait yang pertama. Dengarkanlah anugerah dari Allah menurut kesaksian Nabi Yesaya pasal 64 ayat yang ke-6 dan ke-8. Beginilah kesaksiannya. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Demikian anugerah dari Tuhan. Kita sambut dengan ungkapan syukur Kidung Jemaat 183 bait yang kedua dan selanjutnya.
Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Saya hantarkan. Ya Tuhan, di tengah kami mengingat dan mengenang kematian Yesus Kristus di Bukit Golgota, di atas kayu salib, kami rindu untuk mendengarkan sapaan firman-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa firman Tuhan akan menjadi pelita yang menerangi langkah kehidupan kami, agar jalan kehidupan kami senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan. Kami yakin Engkau telah mencurahkan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan tidak hanya memahami, tetapi sungguh-sungguh mewujudkan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Sang Sabda. Amin. Pembacaan firman terambil dari Yohanes 19 ayat 28 sampai 38. Demikian firman-Nya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan melaksanakannya. Hosiana. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beserta dengan anak-anak sekalian, tema khotbah Jumat Agung hari ini adalah Salib Kristus menghidupkanku.
Bapak, Ibu, dan Saudara, salah satu hal yang sangat memprihatinkan di hari-hari ini adalah jikalau kita melihat berita ada orang yang meninggal karena COVID-19. Orang yang meninggal karena terkena virus corona itu dimakamkan dengan cara yang tidak semestinya. Hanya sedikit orang dengan durasi waktu yang dipercepat supaya virus tidak menyebar. Tidak boleh ada orang banyak yang datang melayat. Selain bagi orang yang meninggal itu juga keluarga yang berduka semakin kasihan. Prihatin sekali. Belum lagi kita melihat di berita ada orang-orang yang meninggal karena COVID-19 dibawa oleh ambulan dan setelah akan dimakamkan itu ditolak oleh penduduk karena mereka takut, lalu kemudian dilempari dengan batu dan diusir, tidak boleh dimakamkan di tempat makam biasanya. Takut kalau akan tertular oleh virus corona itu. Bahkan yang lebih memprihatinkan, di negara lain ada jenazah virus corona yang kemudian diterlantarkan beberapa hari, tidak ada orang yang berani menguburkan. Sungguh orang yang meninggal karena COVID-19 dianggap sebagai aib yang juga membahayakan. Meskipun sudah dijelaskan bahwa sebenarnya ketika jenazah ditutup dengan plastik kemudian peti dimakamkan dimanapun sebenarnya aman. Namun masyarakat ternyata masih begitu ketakutan. Orang yang mati dianggap sebagai aib. Bukankah Yesus Kristus yang kita sembah juga pernah mengalami perlakuan yang hampir sama? Yesus mati dengan cara yang tidak terhormat, yaitu digantung dan dipaku di kayu salib. Yesus diejek, diludahi, dibuat menderita, dipermalukan, dan dihina. Salib adalah simbol kematian yang paling hina yang pernah ada. Tidak hanya itu, Yesus pun nyaris dimakamkan dengan cara yang tidak layak. Dalam bacaan tadi, kita melihat bahwa Yesus dimakamkan di hari Jumat, dan hari Jumat adalah hari sebelum Sabat. Ketika besok hari Sabat, maka tidak boleh ada orang yang memakamkan jenazah. Maka bisa saja waktu itu, kalau tidak ada orang yang menolong Yesus, jenazah Yesus akan tetap tergantung selama setidaknya 2 hari di kayu salib. Mungkin kalau Yesus tidak ditolong, jenazahnya akan membusuk, akan bau, dan akan dimakan burung pemakan bangkai. Sungguh kasihan kalau kita membayangkan hal yang semacam itu. Untunglah hal itu tidak terjadi. Dalam bacaan kita dikisahkan dalam ayat yang ke-31, karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayat itu diturunkan. Syukurlah ada orang-orang yang meminta agar mayat Yesus diturunkan. Lagi, ada seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea. Ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut. Dan ia meminta kepada Pilatus supaya diizinkan menurunkan mayat Yesus. Dan kemudian kita tahu bahwa Yesus kemudian dimakamkan dengan cara yang layak dan terhormat di makam kepunyaan Yusuf Arimatea. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah Yesus mati di kayu salib dan nyaris saja dikuburkan dengan cara yang tidak layak. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa salib Yesus bukanlah merupakan sebuah aib dan kehinaan bagi orang-orang yang percaya. Justru, salib Yesus adalah bukti betapa besar cinta kasih Allah kepada kita orang yang berdosa. Yesus Kristus rela mengorbankan nyawanya untuk kita semuanya. Maka salib Yesus bukanlah sebuah kehinaan, bukanlah sebuah aib, namun justru sesuatu yang agung yang pantas kita syukuri. Jikalau hari ini kita merayakan ibadah Jumat Agung, kita mengenang peristiwa Yesus yang mati di atas kayu salib,
kita mengenang kembali karya yang sungguh besar dan sungguh mulia dari Allah kita, mengutus anaknya bahkan rela wafat di kayu salib dengan cara yang hina. Bagi kita, penebusan dosa oleh salib Kristus adalah sebuah ungkapan syukur yang besar yang sepantasnya kita rayakan bersama-sama. Maka nanti kita juga akan mengenang melalui roti dan anggur perjamuan lewat sakramen perjamuan kudus. Dan hari ini kita diingatkan kembali bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, yang rela hadir, datang, merendahkan diri, bahkan mengorbankan nyawanya untuk kita. Allah ikut menderita bersama setiap orang yang saat ini sedang bergumul dan juga menderita. Apakah kita juga punya pergumulan yang berat dalam hidup ini? Apakah kita seringkali merasa khawatir, cemas, dan bahkan putus asa? Mari mengingat cinta kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Dengan demikian kita akan dilingkupi dengan rasa syukur, karena salib Kristus bukanlah kehinaan, salib Kristus bukanlah aib, salib Kristus justru adalah kemuliaan. Salib Kristus menghidupkan kita semuanya. Amin. Mari kita memasuki saat hening sejenak. Sekar megatruh. Gusti Yesus sinalep ngrambat dosaku, sarana ingkang suci. Panebus yekti lan tuhu, yeku Gusti kang nyulihi. Puji lan kunjuk yang manon. Aneng salib Gusti rineksa satuhu, kamulyan kuasaning Gusti. Dosaning manungsa lapur, rae kang mancur ing harti. Puji mring Allah Maha Kuwasa. Jemaat dimohon untuk berdiri. Bersama dengan umat Allah di segala tempat dan sepanjang zaman, marilah kita mengikrarkan kembali pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Saya hantarkan. Ya Tuhan, betapa agung dan besar karya-Mu atas kami manusia yang berdosa. Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang rela wafat di kayu salib di Bukit Golgota. Kami yakin dan percaya bahwa salib Kristus menghidupkan kami, dan iman kami akan semakin dikuatkan dan didewasakan. Termasuk kami yang hari ini sedang bergumul karena berbagai macam persoalan hidup. Kami yakin bahwa Allah akan terus menolong dan menguatkan kami. Bagi kami yang sedang bergumul karena sakit, berikanlah kekuatan dan kesehatan. Bagi kami sebagai keluarga yang bergumul karena masalah ekonomi, kami yakin Allah akan terus berkarya menolong kami. Bagi kami yang bergumul karena masalah relasi dalam keluarga, mampukanlah kami menjadi keluarga yang saling menghormati dan saling mengasihi. Bagi kami yang bergumul di tengah persekutuan berjemaat, kami yakin pula bahwa Allah hadir menolong kami untuk hidup dalam penuh kasih di dalam persekutuan. Kiranya dalam setiap karya pelayanan kami, hanya Tuhan yang dipermuliakan. Ya Allah, kami juga teringat orang-orang yang hari ini sedang bergumul dan menderita karena berbagai macam persoalan, khususnya mereka yang menjadi orang-orang yang terimbas dari wabah virus corona. Kami yakin Allah tidak pernah tinggal diam, namun Allah turut menderita bersama mereka yang sedang prihatin. Allah peduli dan Allah akan terus memberikan kekuatan serta pertolongan. Ya Tuhan, setiap pergumulan kami yakin Allah tidak pernah tinggal diam, namun berkat-Mu akan terus tercurah atas kami. Ajarlah kami Tuhan, untuk terus pasrah dan berserah hanya pada pertolongan-Mu saja. Inilah doa kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saat ini kita merayakan perjamuan kudus di tengah keluarga kita masing-masing, sembari mengenang kematian Yesus Kristus. Sakramen perjamuan dilaksanakan dalam rangka memelihara iman kita semuanya. Melalui sakramen perjamuan, kita mengingat karya penyelamatan Allah atas kita, termasuk melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Sakramen perjamuan juga mengingatkan kita akan keberadaan kita sebagai keluarga Allah yang saling berbagi, sebagaimana kita lakukan di dalam perjamuan keluarga pada saat ini. Saudara-saudara yang terkasih, sakramen perjamuan dilaksanakan oleh gereja atas perintah dan teladan Yesus sendiri. Pada malam menjelang disalibkan, Yesus memecah-mecah roti di hadapan para murid sambil berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Lalu Yesus mengambil cawan, mengucap berkat, dan memberikan kepada para murid sambil berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara-saudara, sebelum kita menerima perjamuan kudus, mari kita menguji diri kita masing-masing dengan bertanya dalam hati yang berikut ini. Yang pertama, apakah kita mengakui keberadaan kita sebagai orang yang berdosa dan kita menerima anugerah keselamatan melalui karya Yesus Kristus? Dan yang kedua, apakah kita bersedia
menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab sebagai wujud syukur atas keselamatan yang telah kita terima. Mari memasuki saat hening dan kita berdoa menyiapkan diri menerima sakramen perjamuan. Saya hantarkan. Ya Allah, kami mengenang kembali tubuh dan darah yang Engkau korbankan di atas kayu salib. Dan kami yakin bahwa Engkau berkarya untuk menebus dosa-dosa kami. Kami siap menyambut makanan dan minuman yang akan mengingatkan kami akan tubuh dan darah-Mu. Dan kami disegarkan kembali di dalam iman, semakin yakin dan percaya bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kidung Jemaat 169 bait yang ketiga menghantar kita sebelum menerima perjamuan kudus. Berpadu kasih dan sedih mengalir dari lukamu. Bapak, Ibu, dan Saudara, saat ini kita akan makan dan minum dalam suasana khidmat dan syukur, sembari mengenang salib Kristus yang menyelamatkan dan menghidupkan kita. Makanan yang dipecah-pecah ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ambil makanan bersama-sama. Dan mari kita makan bersama-sama dengan penuh ungkapan syukur, mengingat tubuh Kristus yang dicurahkan, dikorbankan untuk menebus dosa-dosa kita. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita menerima cawan perjamuan, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 35, bait yang pertama, Tercurah darah Tuhanku di Bukit Golgota. Saudara-saudara, minuman di dalam cawan ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ambil bersama-sama minuman kita, dan kita minum dengan mengingat darah Kristus yang dicurahkan untuk menebus dosa-dosa kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, melalui perjamuan kudus pada hari Jumat Agung ini, kami mengingat kembali betapa besar dan agung kasih-Mu, tubuh
dan darah-Mu yang Engkau korbankan demi kami, umat-Mu yang berdosa ini. Mampukanlah kami Tuhan, untuk sungguh-sungguh mewujudkan ungkapan syukur kami dengan hidup yang baik serta penuh dengan tanggung jawab. Ampunilah segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami yakin bahwa kasih-Mu tidak terbatas untuk menyelamatkan kami, karena salib Kristus menghidupkan kami semuanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengumpulkan persembahan Jumat Agung dan persembahan perjamuan kudus. Sebagai dasar firman, akan kita baca dari 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Marilah, sambil kita mengumpulkan persembahan yang telah kita persiapkan, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 35, bait yang kedua dan keempat. Penyamun yang di sisinya diberi anugerah. Marilah kita haturkan persembahan ini dalam doa saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di sorga, terima kasih Tuhan atas segala berkat kebaikan-Mu yang Kucurahkan pada kami di hari-hari yang telah kami lampaui ini. Anak-anak-Mu warga GKJ Pekalongan ini Tuhan, dengan kerendahan hati menghadap hadirat-Mu, memanjatkan syukur karena Engkau yang telah memelihara dan menjagai kami hingga saat ini. Kami masih boleh bersekutu dalam nama-Mu, walaupun persekutuan kami tidak secara fisik. Terima kasih Tuhan,
Engkau telah berfirman kepada kami, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan, pada saat ini kami juga telah menaikkan persembahan yang kami ambilkan dari kelimpahan berkat yang Kau curahkan pada kami. Kiranya Kau berkati dan Engkau kuduskan dari segala kenajisan, sehingga persembahan kami ini layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan bagi saudara kami yang dipercaya mengelolanya, kiranya Engkau berikan kejujuran dan kepintaran. Bapa yang di surga, kiranya ampunkanlah dosa-dosa kami ya Tuhan. Semua doa permohonan ini hanya kami landaskan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mengakhiri ibadah kita, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 170, Kepala yang berdarah, tertunduk dan sedih. Kita diutus untuk kembali menjalani kehidupan dengan penuh syukur dan diiringi oleh berkat Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian kini dan sampai selama-lamanya. Amin.